Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin li Fadilati Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Halaman 63. Terakhir masih pada pembahasan asobah ya. Pada perkataan mu'alif wa kadzalika jami'udz dzukur ya, jami'udz dzukur ghairaz zauji wal akhi minal asobatun ya. Dan seperti itu pula seluruh laki-laki selain suami dan saudara seibu adalah asobah, mendapatkan bagian sisa. Jadi asobah itu mendapatkan bagian sisa. Wahum, mereka adalah yang kelompok asobah ini al-ikhwatul asyiqa'u, saudara kandung. Ini saudara-saudara kandung. Au li'abin, atau saudara sebapak. Wa abna'uhu, dan anak-anak mereka. Anak saudara kandung, anak saudara sebapak. Itu semuanya asobah, berarti ponakan ya, ponakan dari mayit. Ponakan laki-laki dari mayit. Itu asobah. Wal a'mamul asyiqa, paman-paman kandung. Paman kandung ini siapa? Berarti saudara laki-lakinya bapak, gitu. Saudara laki-laki kandungnya bapak. Auli abin, atau paman sebapak. Jadi saudara laki-lakinya ayah kita, atau ayah laki-lakinya apa? Saudara laki-lakinya ayahnya mayit sebapak. Wa abna'uhum, dan anak-anak mereka. Anak-anak mereka. Berarti apa hubungannya? Sepupu. Dengan mayit sepupu. Jadi sepupunya mayit yang laki-laki itu asobah. Ahli waris asobah menerima bagian sisa. A'mamul mayyiti, paman-paman si mayit. Paman-paman si mayit. Wa a'mamu abihi, dan paman-paman ayahnya. Berarti siapa nih? Saudara laki-lakinya kakek. Ya, saudara lelakinya kakek dari jalur ayah. Itu kan mbah gede itu kan. Mbah gede, mbah cilik gitu kan. Wa jadduhu, dan kakek. Itu juga asobah. Wa kadzalikal banun, demikian pula anak laki-laki dari mayit. Wa banuhum, dan anak laki-laki mereka, berarti cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Itu semua kelompok yang menerima bagian pasti. Dan asobah yang dimaksud di sini apa? Asobah binafsihi. Namanya apa? Asobah binafsi, yang kita jelaskan pertemuan kemarin. Jadi asobah yang dibahas di sini adalah asobah binafsi. Artinya adanya mereka itu sudah jadi asobah. Seperti itu. Baik, kita bahas dulu. Belum bahas PR-nya nanti ya. Wa hukmul asibi, lanjut perkataan mu'alif. Wa hukmul asibi an ya'khudal mala
an ya'khudhal mala kullahu idan faroda, idza in faroda. Wa in kana ma'ahu sahibu fardin akhadhal baqiya ba'dahu, wa idas taghraqatil furudu istaghraqatil wa idas taghraqatil furudu at-tarikata ya lam yabqa lil asibi syai'un wala yumkinu antastaghriqa ma'a ibni sulbi wala ma'al abi, ma'a ibni sulbi wala ma'al abi. Ya, artinya hukum asobah ini, hukum ahli waris asobah ini, an ya'khudhal mala, dia mengambil seluruh harta, kullahu, seluruh harta si mayit, idan faroda, jika dia sendirian. Artinya apa? Tidak ada ahli waris yang menerima bagian pasti. Contohnya apa? Seorang mayit meninggalkan seorang anak laki-laki. Maka apa? Hartanya ya kepada seluruh anak laki-laki itu. Ya semuanya untuk anak laki-lakinya. Seorang mayit meninggalkan ahli waris ayah. Seorang ayah saja. Maka apa? Nah, semuanya harta itu langsung milik ayahnya. Jelas? Jadi menghabiskan seluruh harta. Itu kalau sendirian, tidak ada apa itu? Dawil furud, ya ahli waris yang menerima bagian pasti. Terus wa in kana ma'ahu, dan jika bersama dia, bersama asobah tadi, bersama asib tadi, sahibu fardin, apa sahibu fardin? Kelompok ahli waris yang menerima bagian pasti, maka akhadhal baqiya ba'dahu, dia mengambil sisanya setelah diambil bagian pasti. Contoh misalnya apa? Seorang mayit ya meninggalkan ahli waris seorang ibu misalnya ya. Seorang ibu. Kemudian seorang anak laki-laki. Maka bagian ibu berapa? Ada anak laki-laki berarti bagian ibu 1/6. Anak laki-laki sisa. Misalnya lah. Nah, berarti harta berarti dibagi berapa? Bagi 6. Karena ini penyebutnya 6, maka harta nanti dibagi 6. Bagian ibu 6 kali 1 bagi 6, 1 bagian. Nah, 6 kurangi 1 masih berapa? 5. Bagian anak laki-laki 5. Sehingga misalnya harta si mayit 600 juta gitu ya. Berarti 600 juta bagi 6 perbagiannya 100. Nah,
berarti bagian ibu 1 kali 100 berarti 100 juta. Anak 500 juta. Abang lah. Jadi bagian sisa ini dia mengambil harta setelah diambil yang part dulu. Jadi yang jatah pasti diambil dulu, kasihkan dulu, sisanya kasihkan asobah. Jelas? Jadi asobah itu tetap paling belakang. Jelas? Itu. Jika nanti ada kemungkinan asobah itu enggak dapat. Ada kemungkinan asobah itu enggak dapat. Terus wa idas tagraqatil furudu at-tarikata, dan jika al-furud ahli waris yang menerima bagian pasti ini istagraqat, menghabiskan at-tarikata seluruh harta warisan, lam yabqa lil asibi syai'un, tidak ada bagi apa? Bagi lil asib, bagi asobah ini sedikit pun. Ya, tidak punya bagian sedikit pun. Contohnya apa misalnya? Yang asobah tidak mendapatkan sedikit pun. Ya, seorang mayit, ada seorang wanita meninggal. Ahli warisnya apa? Suami. Terus anak perempuan. Anak perempuan. Terus kakek. Kakek. Ya. Cuman kakek ini nanti kan dia posisinya seperti ayah ya. Contoh yang lain aja. Selain kakek. Misalnya apa? Paman. Paman. Ya. Kalau ini masih ya nanti ya. Yang habis misalnya apa? Ini 2 anak perempuan ya. 2 anak perempuan. Bahkan nanti sisa ya. Habis nanti. Karena anak perempuan ya, enggak. Ini kan ada anak berarti kan 1/4 ya. Berarti gini. Seorang saudari perempuan. Ya, saudara perempuan dan paman. Baik. Suami karena nggak ada anak dapat berapa? Setengah. Saudari perempuan karena sendiri setengah. Paman sisa. Sisa tak? Berarti harta dibagi berapa? KPK-nya kan 2 tuh ini. Harta bagi 2. Suami dapat 1, saudari perempuan dapat 1. Paman zong. Paman nggak dapat. Karena udah habis. Gitu kan? Udah habis. Jelas ya? Jadi bagian asobah ini paling terakhir, sehingga kalau bagian pasti ini menghabiskan seluruh harta, ya sudah, dia nggak akan dapat jatah. Nggak dapat. Walaupun masuk kriteria asobah. Iya, nggak dapat. Ya terus, sehingga lam yabqa lil asibi syai'un, tidak tersisa sedikit pun untuk asobah ini. Contohnya ini, suami mengambil setengah, saudari perempuan setengah, udah setengah 1 tuh, udah, paman nggak dapat. Ya. Ya. Misalnya itu kan tadi 1, berarti dia kan masalahnya 2 gitu. Iya, karena ini kan setengah tambah setengah ini kan nanti diambil KPK-nya ini ya, harus sama. Pembilang penyebut ini kan penyebutnya disamakan. Nah ini kan 2 kali 1 bagi 2 berapa?
1. 2 kali 1 bagi 2, 1. 1 tambah 1, 2. Jadi harta nanti dibagi 2. Misalnya apa? 1 miliar. Bagi 2 berapa? 500 juta. Suami dapat 500 juta, saudari perempuan dapat 500 juta. Paman zong. Nah, itu ya. Ada cuma adik mayit. Yang mana ini lah? Iya, ini adik atau kakaknya mayit. Tapi kan dekat. Hubungannya kan lebih dekat ini daripada paman. Kalau paman kan lewat bapaknya dulu baru. Mereka kan langsung apa ini dekat, saudara kandung. Saudari kandung atau saudari sebapak. Kalau hartanya itu pada waktu suami istri itu masih hidup, mencari bersama-sama. Ya itu digono gini. Ya digono gini dulu. Dipisah dulu hartanya istri siapa, artinya istri yang mana, hartanya suami yang mana. Yang dibagi hartanya yang mati itu saja. Ya. Dipotong wasiat ya. Ya. Jadi misalnya ya harta ada di situ harta suami, ada harta istri. Yang meninggalkan istri. Yang dibagi hartanya istri saja, jangan hartanya semuanya di. Jadi ini dari harta si mayit, bukan hartanya suami. Harta suami ya tetap miliknya suami. Sehingga sebaiknya apa? Harta itu harus ditandai meskipun digunakan tiap hari ya jangan dicampur dalam artian ya yang harta istri yang mana, hartanya suami yang mana, ditandai jelas gitu. Nah. Nek seperti itu malah enak, nggak ada yang ditandai toh. Kalau orang misalkan menginap di rumahnya orang tuanya ya, biasanya kan seperti itu. Jadi kan harta turunan. Karena kan rumahnya kan orang tua. Iya. Itu berarti kan peninggalan dari. Nah itu dikasihkan atau belum itu masalahnya. Apakah cuman hak pakai kan harus akadnya jelas. Tapi rata-rata soalnya di prakteknya itu ada langsung ini masih orang tuanya masih hidup dibagi-bagi. Ya kalau itu kan berarti kan sudah dihibahkan, berarti kan sudah menjadi hak milik kan gitu. Sudah nanti tinggal orang tuanya sudah nggak ada lagi warisan. Ya kalau sudah nggak ada apa yang dibagi gitu loh. Makanya. Ya kan, lo sudah dihabiskan ketika masih hidup kok. Ya mungkin supaya tidak timbul masalah. Daripada nanti rebutan warisan, kan pemahaman agama juga kurang gitu ya. Akhirnya dibagi ketika orang tua masih hidup. Nah, anak apa orang tua statusnya ikut anak. Ya, jadi udah kebanyakan gitu. Kalau anaknya baik Pak, tapi kalau anaknya nggak paham dan ya ada masalah itu kadang-kadang juga berat gitu loh. Terlunta-lunta nasib orang tuanya. Gitu. Sudah dijual. Ya terlunta-lunta dan itu banyak kasus seperti itu. Karena sudah di atas namakan anak sama anak dijual udah. Gitu. Orang tuanya terlunta-lunta. Kalau pas anaknya solehah itu enak Pak. Tapi kalau pas anaknya itu enggak ya masalah juga gitu kan. Masalah juga. Kalau mestinya tapi sampai tidak Gimana? mestinya dapat bagian tapi sampai tidak dapat itu Maksudnya gimana? maksudnya ini orang tua meninggal ada warisan anak laki-laki kan dapat bagian Ya. yang perempuan itu tidak dapat gitu. Ya harusnya dapat. Nah, iya. Ya itu yang bagi no berarti kan. Berarti kan ada yang pukil. Maksud saya yang dapat dan tidak dapat bagian terus bagiannya kan yang laki-laki semua ini terus punya gimana Ya itu kedoliman. Kedoliman jelas. Kecuali kalau sudah dibagi, anak perempuan kamu bagiannya separuhnya anak laki. Udah dibagi gitu ya sama orang tua sama ahli waris yang masih kan gitu udah dibagi tapi gini karena anak perempuannya udah kaya terus aku turah PN aku ranjelo lah itu nggak apa-apa ya
Nggak apa-apa seperti itu. Tapi harus dibagi dulu haknya berapa, jelasnya berapa, dapatnya berapa. Lah kalau dia nggak minta ya, serahkan siapa, hadiahkan ke siapa, jelas gitu loh. Ya jelas loh. Itu haknya, itu yang bagi nanti, yang bagi kena itu. Ya. Atau yang bagi dia cuma disuruh ya, ya tetap kena. Yang nyuruh apalagi itu dalangnya. Ya, jelas ini ya. Terus wala yumkinu antastaghriqa, dan tidak mungkin bagian penerima pasti itu tastaghriqa, menghabiskan harta ma'a ibni sulbi wala ma'al abdi, bersamaan dengan anak lelaki, ya, anak lelaki dan ayah. Maksudnya apa? Ayah dan anak laki-laki itu mau digabungkan dengan ahli waris manapun mesti dapat. Ayah kan ngasobah toh, anak juga ngasobah. Nah, maka secara asal asobah itu ada kemungkinan nggak dapat, jelas, kecuali anak laki-laki dan ayah. Anak laki-laki itu mau disandingkan dengan siapapun mesti dapat, jelas. Ayah itu mau digabungkan dengan ahli waris manapun mesti dapat. Jadi asobah yang pasti dapat itu ayah sama anak laki-laki. Jelas? Contoh misalnya, sini misalnya, misalnya ini ya, seorang istri meninggalkan ahli waris suami, terus satu anak perempuan, terus satu anak laki-laki. Anak laki-laki. Maka bagian anak perempuan berapa? Kan dia sendiri toh, setengah aslinya. Tapi karena ada anak laki-laki, namanya apa kemarin? Asobah bil goyhi. Gitu. Berarti karena anak perempuan gabung dengan anak laki-laki, ada dua pihak ini, keduanya mendapat bagian apa? Ini sisa. Bagian sisa. Dengan perbandingan apa? 1:2. Ya, karena sang suami di sini ada anak, maka ini berubah jadi 1/4 karena ada anak. Jelas? Baik, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, di sini diambil aslul masalahnya 4. Harta dibagi 4 dulu. Berarti suami nanti 1 bagian. Sisanya berapa? 3. Nah, di sini anggotanya berapa? Ini kan perempuan sacanya 1, anak laki-laki 2. Berarti berapa kepala? 3 kepala. Berarti pas lah. 3 bagi 3 pas. Caranya bagaimana? Anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Nah, seperti ini. Sehingga kalau hartanya 1 miliar, maka 1 miliar bagi 4. Nah, ini namanya apa? Aslul masalah, majmuk sihamnya ini pas 4. Majmuk siham itu yang bagian ini. Ketika dijumlah 1, 2, ya 1, 1, 2, berarti 4. Ini majmuk siham. Ini aslul masalah. Jadi ketika aslul masalah dengan majmuk siham itu pas, berarti sudah selesai pembagian. Jadi 1 miliar bagi 4 berapa? 250 juta. Nah, perbagiannya 250. Berarti suami dapat 250, anak perempuan 250, anak laki-laki 500. Gitu ya. Maka anak laki-laki itu mau digabungkan dengan siapapun mesti dapat. Ayah juga demikian. Itu maksud apa? Wala yumkinu antastaghriqa, dan tidak mungkin
Ya, ahli waris yang farad itu bisa menghabiskan harta semuanya, tidak menyisakan sama sekali, bersama dengan anak laki-laki dan ayah. Artinya apa? Anak laki-laki dan ayah pasti dapat. Jelas ya? Seperti itu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Terus PR-nya kemarin? Apa kemarin soalnya? Meninggalkan Suami, meninggalkan ibu sama bapak. Itu kasus Umariyatain ya. Ya, hapus. Jadi gini, bagian ibu itu diambil dari sepertiga sisanya. Ada seorang mayit meninggalkan ahli waris ibu, ayah, suami, gitu ya. Nah, kalau kita hitung standar dulu, kan tidak ada anak toh, ibu 1/3, ayah, kalau nggak ada anak, ayo, anak ayah berapa? Ayah sisa, suami setengah, gitu, setengah. Baik. Aslul masalahnya berapa ini? Jadi KPK dari 3 dan 2 berapa? 6. Kita ambil 6. Nah, bagian ibu berapa? 6 kali 1 bagi 3, 2. 6 kali 1 bagi 2, 3. 2 tambah 3, 5. 6 kurangi 5, bagiannya berapa? 1. Ibu dapat berapa? 2. Ayah dapat berapa? 1. Ini secara kaidah nggak benar. Kenapa kaidahnya? Lidzakari mislul hadil unsayain. Harusnya laki-laki itu 2 kali lipatnya perempuan. Ini malah kebalik. Yang wanita dapat 2, yang laki-laki malah dapat 1. Akhirnya apa? Umar bin Khattab beristihad. 1/3 ini bukan dari ini, tapi dari sisa. 1/3 dari sisa. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita ulangi. Nah, gini. Jadi nanti 1/3-nya bukan dari 6, tapi 1/3 dari sisa. 1/3 S. Ayah tetap sisa. Nah, caranya bagaimana? Diambil suami dulu yang pasti. Berapa? Bagiannya suami 6 kali 1 bagi 2, 3. Sisa berapa? Sisa 3. Sisa 3 ya, sisa 3. Nah, ini ngalikannya 1/3 dari sisa 3 ini. Nah, berapa? 1/3 dari 3? 1 kan? Iya kan? 1. Berarti ini 1 tambah 3 berapa? 4. Sisa berapa? Sekarang dibalik. Bagiannya ayah 2, bagiannya ibu 1. Lidzakari mislu hadil unsayain. Sekarang yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu loh. Maka 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa. Ya, jelas? Seperti itu. Kalau 1/3 dari ini nanti kebalik 2-1. Jelas ya? Jelas seperti itu. Ini namanya Umariyatain. Kenapa dikatakan Umariyatain? 2 kaidahnya Umar. Ini ganti istri gitu aja. Nanti pokoknya ini ibu, ayah, suami. 1. Terus ibu, ayah, istri. 2. Coba nanti kita bahas yang istri sekarang ya. Ini suami ya. Sekarang yang istri. Ibu, ayah, istri. Nah, ibu dapat berapa karena nggak ada anak? 1/3. Ayah sisa. Istri 1/4. Ya kan? 1/4. Kalau kita hitung normal dulu, APK 1/3 dan 4 berapa? 12. Ibu dapat 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. Sisanya berapa? 5. 5 ini kan masih belum 2 kali lipatnya 4. Ya kan? 2 kali lipatnya 4 berapa?
8 ini cuma 5. Ya. Jelas ya? Nah, maka apa? Bagian sepertiga nanti diambil sisa setelah diambil istri. Bagaimana caranya? Nah gini. Jadi sepertiga dari sisa. Diambil istri dulu. Istri tadi berapa? 12 kali 1 bagi 3. Ada yang bagi 4. 3. Masih sisa berapa? 9. Ya. Sepertiganya 9 berapa? 3. Berarti sisanya berapa? 6. 6 2 kalinya 3. Betul. Pinter toh? Insyaallah. 2 kalinya. Ya, sehingga apa? Bagian ayah sudah 2 kali lipatnya ibu. Nah, ini disederhanakan bisa toh? Bisa. Ini bagi 3. Bagi 3 4. Bagi 3 bagi 3 bagi 3 1. Jadi harta bagi 4. Ibu dapat 1, ayah dapat 2, istri dapat 1. Nah, gitu. Ini namanya umariyatain. Karena apa? Dua kasus itu loh. Beda kasusnya apa? 1 suami, 1 istri. Ada yang menyebutnya gorowain gitu. Istilahnya itu gorowain. Jadi kalau antum dengar istilah gorowain, umariyatain itu maksudnya kasus ini. Yang penting kuncinya ibu itu di sepertiga dari sisa ya. Iya, makanya kan kalau tidak sepertiga dari sisa, tapi sepertiga dari pokok harta, nanti tidak apa kaidah lidzakari mislu hadil unsayyaini itu tidak bisa diterapkan gitu. Dalam kasus ini sebenarnya ayah tadi kan sudah 5 banding 6 ya tadi ya. 4 5 ya tadi ya. 4 sama 5. Berarti sudah banyak ayah, cuman kan belum 2 kali lipatnya. Jelas? Belum masuk lidzakari mislu hadil unsayyaini. Ya, seperti itu. Ji. Yang termasuk ibu mayat itu apakah ibu kalian saja atau termasuk ibu dari istri-istri lainnya ayah itu takut atau Yang namanya ibu yang melahirkan mayit itu saja. Udah 1 tok. Yang melahirkan mesti siji, nggak mungkin 2. Enggak bisa. Bukan ahli waris itu. Bibi aja yang dekat bukan ahli waris, apalagi ibu susuan. Iya toh? Yang melahirkan mayit kan mesti 1 orang. Masih ibu. Aduh. Hah? Ya. Ya. misal yang usul apa? Dulu nggak ada sama sekali usul, nggak ada sama sekali tinggal awasi. Ya. Nah, sebabnya itu saudara kandung lagi nggak ada. Saudara Kandung lagi nggak ada. Terus? Tapi ada anak dari saudara kandung lagi, terus ada saudara laki-laki saya. Nah yang jadi asal itu anak dari saudara laki-laki atau saudara laki-laki saya. Nanti kita bahas di sini. Ada sesudahnya ini ada alurnya. Kira Mbak? Yang dikasih itu semua ada. Nanti setelah ini kan ada urut-urutannya. Ya, kita baca coba ya, biar tidak penasaran. Wa in wajada wujida, wa in wujida asibani fa aktsaru. Wa in wujida asibani fa aktsaru fajihatul usubati ala tartibil ati.
Ya, wa in wujida, jika ada dua kelompok asobah atau lebih, satu kan tidak ada masalah. Kalau ada dua, misalnya ada paman, saudara laki-laki, ada anak, ada ayah, itu ya, ada kakek, asobah semua. Maka bagaimana ini? Fajihatul usubah, maka arah asobah itu sesuai urutan sebagai berikut. Jadi ada yang diprioritaskan itu loh. Jadi tidak bisa, tetap nanti yang lain terhalang, termahjub. Jadi kalau ada beberapa asobah, maka asobah yang diprioritaskan adalah sebagai berikut. Oke, prioritasnya itu ya, urutan yang diurutkan itu yang mana? Jika dalam satu kasus ahli warisnya ada beberapa asobah, maka harus dipilih satu. Tidak bisa, namanya mengambil sisa mesti satu tok. Tidak bisa beberapa orang ngambil sisa, hitung bareng tidak bisa. Nanti yang lain terhalang. Ya. Nah, urutannya bagaimana? Pertama bunuwatun. Dari sisi anak. Itu paling kuat. Anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki. Nah, itu paling kuat. Sehingga kalau ada beberapa ahli waris yang asobah, ada itu yaudah, itu diambil itu semua. Sehingga contohnya misalnya apa? Ada ahli waris anak laki-laki, saudara laki-laki, ada ayah, ada kakek. Ini yang lain tidak asobah. Yang asobah ya anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki ke bawah. Ya dapat. Ya. Kalau ayah nanti dapatnya bukan ngasobah, bagian pasti. Jelas? Gitu. Terus yang kedua ubuwah. Ayah. Ya, dari ayah itu ya ayah, kakek gitu ya. Mbah buyut. Itu nomor 2. Jadi kalau dalam furu nggak ada, maka asobah diambil nomor 2 oleh prioritasnya apa? Ubuwah. Ubuwah itu ya ayah, kakek, mbah buyut dan ke atas. Itu tingkat yang kedua. Yang ketiga, ukhuwah wa banuhum. Ya, ukhuwah wa banuhum. Apa itu? Saudara laki-laki dan anak laki-laki. Ya, saudara laki-laki dan anak laki-laki dan anak laki-laki mereka. Berarti kalau sudah ada saudara laki-laki, anak laki-laki, berarti anak laki-laki nggak dapat karena sudah diambil bapaknya. Jelas? Nah, terus kalau misalnya apa? Ada saudara laki-laki sebapak, ada anak laki-laki dari saudara kandung. Mana lebih kuat? Ya jelas saudara laki-laki sebapak lebih kuat. Karena hubungannya dengan mayit jelas lebih dekat. Jelas? Seperti itu. Terus yang keempat baru akmam. Paman, sisi paman. Paman itu siapa? Ya saudara laki-lakinya bapak, saudara laki-lakinya kakek itu paman. Dan anak-anak mereka, terus sepupu. Ya, sepupunya ayah, sepupunya mayit itu asobah, tapi tingkatnya yang keempat. Baru terakhir sumal wala, yang membebaskan budak. Kalau mayit tadi apa? Asalnya budak terus dimerdekakan seseorang, maka walaknya itu kepada yang membebaskan tadi, yang memerdekakan tadi. Maka itu menjadi asobah yang kelima. Walak. Al-wala itu menjadi asobah yang kelima terakhir. Ya, membebas budak. Ya. Siapa itu al-wala? Wa huwal mu'tiku. Dia adalah orang yang memerdekakan dia, memerdekakan budak. Wa asobatuhu, dan juga asobah dari yang memerdekakan tadi. Jadi bukan hanya yang memerdekakan, tapi itu termasuk asobahnya. Asobah yang memerdekakan budak tadi al-muta'assibuna bi anfusihim, yaitu apa? Yang mereka itu muta'assibun, mengambil bagian asobah dari walak tadi bi anfusihim. Jadi maksudnya apa? Asobah binafsihi.
Asobah binafsi itu kan ya anak, ayah, saudara laki-laki, paman dan anaknya itu asobah binafsi itu. Pokoknya pihak laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu. Itu asobah binafsihi. Artinya apa? Seandainya ada seorang wanita membebaskan budak, tidak ada ahli waris lain, ya sudah, semua harta diambil wanita ini. Ya kalau wanita sudah mati bagaimana? Keturunannya wanita ini yang asobah. Misalnya apa? Anak laki-laki wanita ini, ayahnya, saudara laki-lakinya, cucu laki-lakinya. Itu namanya apa? Muta'assibuna bi anfusihim, itu maksudnya itu. Jelas? Jelas ya? Ya. Fayuqaddamu minhum al-aqrabu jihatan. Maka didahulukan di antara mereka yang paling dekat arahnya. Paling dekat siapa tadi? Anak, ayah, saudara, dan anak-anaknya, baru paman dan anak-anak. Berarti gini, seandainya ahli waris itu ada paman, ada anak saudara laki-laki, maka paman nggak dapat, diambil oleh ponakan. Ya, jadi ada mayit, ahli warisnya siapa? Ada paman, ada ponakan laki-laki. Maka yang jadi asobahnya siapa? Ponakannya ini, karena lebih dekat. Paman kan tingkatan keempat, ponakan itu tingkatan ketiga. Bukan anaknya bapak itu. Saudaranya bapak. Anaknya saudaranya bapak. Iya, kakak atau adiknya bapak, itu paman. Nah, keponakan anaknya saudara. Jelas ya? Jadi lebih dekat saudara laki-laki. Ya, sampai di sini dulu. Nomor 4 tadi yang mamu itu tadi artinya Paman. Paman-pamannya mayit dan anak-anaknya paman. Berarti sepupu mayit. Ya, dan anak laki-laki dari paman. Berarti sepupunya mayit. Kalau dia meninggal, misalnya gini kan, suaminya sudah meninggal dulu, kan tinggal ibunya. Terus? Ini rasanya menjadi punyanya itu semua ya. Enggak, dibagi. Maksudnya enggak punya anak. Iya, nanti dibagi. Istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3. Kalau enggak punya saudara sama sekali. Iya, dibagi antara istri dan ibu itu. Paham? Karena ibu itu dapat bagian pasti, Pak. Istri bagian pasti sudah. Bagian pasti itu harus didahulukan. Sehingga ketika suami meninggal, ahli warisnya istri dan ibu ya, ibu dan istri itu jadi ahli warisnya. Hartanya dibagi mereka berdua dengan ketentuan apa? 1/4 sama 1/3. Nanti mesti masih sisa lah, sisanya dikasihkan ibu. Karena istri tidak menerima rot. Suami istri itu tidak bisa menerima rot. Rot itu sisa, kan tidak ada asobah lah. Kalau nggak ada asobah, sisanya ke mana? Balikkan ke ashabul fard lagi. Namanya rot. Kepada ibu tadi. Kan istri tidak bisa. Kan kasusnya nggak ada asobah. Kalau ada asobah, sisakan asobah semua. Ke ibunya. Jadi kan nanti istri kan ngambil 1/4, berarti ibu nanti dapat 3/4 malahan. Istri bakayanya cuma 1/4 Pak. Ibu 3/4. Ya, 1/3-nya dari farad, sisanya, ya kan? Yang besar dari istri. Ya jelas, dapatnya lebih besar karena mendapat rot tadi. Sisanya kasihkan ibu. Ya, jelas ya? Ya pokoknya semua yang ahli waris, yang farad. Enggak, kalau itu pokoknya yang dapat jatah pasti. Ya ahli waris yang hidup siapa ya, arahnya kemanapun yang penting dapat bagian pasti selain suami dan istri. Itu berhak menerima rot semua, entahkah itu saudara atau saudari, entahkah itu ibu, entahkah itu nenek, entahkah itu cucu perempuan, itu berhak mendapatkan rot semua.
Sehingga kalau dalam satu kasus ya ada ke atas, ada ke samping, ada semuanya dapat lot itu dibagi rata sesuai dengan sahamnya masing-masing. Iya. Tidak terus ada prioritasnya gitu, enggak. Jelas ya? Cukup. Nanti akan ada pembahasan sendiri masalah rot. Demikian, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.